Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ginanjar. Kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin. F. Ini di halaman 9 di buku tugas kalian. F. Modifikasi gaya seni rupa dua dimensi atau seni lukis. Yang pertama, pengertian ruang lingkup seni lukis. Nah, seni lukis sangat beragam karena banyaknya aliran dalam seni lukis. Namun, pada dasarnya, secara teknis lukisan adalah pembubuhan pigmen atau warna dengan bahan pelarut di atas permukaan bidang dasar, seperti pada kanvas, flanel untuk menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, dan untuk mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif, baik yang sifatnya intelektual, emosi, simbolik, religius, dan yang lain-lain. Ini rada susah ya. Intinya, seni lukis adalah seni mencampurkan warna di dalam kanvas. Intinya sih itu ya. Menurut Edmund Brooke Feldman, pengekspresian seni lukis menggunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada unsur visual. Unsur visual itu sudah sering dijelaskan. Itu ada garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang atau gelap terang. Terus organisasi dari unsur-unsur tersebut meliputi kesatuan, keseimbangan, irama, dan perbandingan ukuran. Itu sudah saya jelaskan di video yang lain. Kalau tertarik bisa dilihat saja videonya. Adapun kritikus seni rupa dan Suwardoyo mengemukakan bahwa seni lukis memiliki dua faktor sebagai berikut. Ada faktor ideoplastis. Ideoplastis itu yang bersifat rohaniah dan yang mendasari penciptaan seni lukis, misalnya ide, pendapat, emosi, dan yang lain-lain. Jadi ideoplastis itu hal yang makna yang terkandung di dalam seni itu. Yang B ada faktor fisioplastis, yaitu yang bersifat fisik karena menyangkut masalah teknis, termasuk organisasi elemen-elemen visual, garis, warna. Jadi ini mah ngomongin garisnya nggak lurus, misalnya bentuk hidungnya nggak mirip bentuk matanya, jadi lebih hal-hal yang kelihatan. Kedua ada unsur visual, garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lain. Macam-macam garis, ada garis lengkung, lurus, putus-putus, atau tidak beraturan, dan yang lain-lain. Setiap garis tersebut dapat menimbulkan kesan yang beragam yang disebut sifat garis. Garis yang lurus itu sifatnya tenang katanya, kalau yang semeraut, acak-acakan itu sifatnya katanya kacau, kalau yang zigzag itu katanya sifatnya tegas, katanya sih seperti itu. Garis adalah salah satu elemen yang penting dalam seni lukis. Garis dapat diciptakan melalui sebagai berikut. 1. Kontur, garis yang paling luar dari benda yang dilukis. Garis batas, misalnya gunung itu terlihat seperti ada garisnya, laut itu terlihat seperti ada garisnya. Yang kedua, batas pemisah antara dua warna atau cahaya yang terang dan gelap. Misalnya ini lukisan sudut ruangan gitu kan, pojokan ruangannya itu memisahkan antara ruangan yang menghadap ke sini atau yang menghadap ke sana gitu. Itu namanya batas pemisah. Yang ketiga ada lekukan pada bidang melingkar atau memanjang lurus. Nah, ini biasanya ada pada objek-objek lukisan yang mempunyai lengkung, misalnya botol, bola, dan yang lain-lain. Itu garis melengkung. Yang keempat, batas antara dua tekstur yang berlainan. Dua tekstur yang berlainan itu luas banget, misalnya meja sama kasur gitu, dipisahkannya kan ditandainya pakai garis juga. Lalu ada warna. Fungsi warna adalah menyatakan gerak, jarak, tegangan, deskripsi rupa alam, naturalis, ruang, bentuk, ekspektasi, bla 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 bla. Intinya adalah makna simbolik. Seperti yang sering saya jelaskan ya, warna hitam misalnya berkaitan dengan kesedihan, warna merah dengan kemarahan, kayak gitu-gitu. Warnanya bentuknya simbolik di samping untuk mendekorasi satu buah karya seni. 1. Sifat warna. Dalam teori warna dikenal 3 sifat optis atau optical property, yaitu hue dan value. Hue adalah tingkat kepekatan warna, misalnya merah oranye, hijau, biru. Jadi apa ya, kalau di IG tuh filter kali ya, ada nuansa warna yang kayak gitu. Value adalah fenomena kecemerlangan dan keseluruhan warna. Nilai rendah adalah warna yang cenderung suram dan kegelapan, sementara nilai tinggi adalah kecenderungan warna yang terang dan cemerlang. Ini mungkin kalau di foto tuh brightness. C ada saturation, adalah intensitas nada warna untuk menunjukkan warna-warna menyala dan warna-warna yang suram. Ini saturasinya misalnya untuk menjelaskan kalau ini adalah benda gelap, ini kendi misalnya, ini lampu. Saturasi warnanya kan dalam seni lukis juga harus diatur. Yang kedua ada notasi warna. Notasi warna atau color notation
merupakan sistem klarifikasi atau identifikasi warna menurut sifat-sifat optisnya. Ada beberapa sistem notasi warna, yaitu sebagai berikut. Ada sistem Munsell, sistem Ostwald, sistem Plaucher, sistem Maxwell. Lalu ada warna-warna antara. Warna-warna antara itu atau intermediate antara itu ada oranye, merah, dan ungu. Biru ungu, hijau biru, kuning hijau, dan oranye kuning. Itu warna-warna antara. Kalau di barisan warna primer tuh ada warna antaranya. Yang keempat ada warna hangat dan sejuk. Warna yang memberikan efek kehangatan adalah warna oranye, warm gitu ya. Kalau nanti pilih-pilih deh di filter Instagram tuh biasanya nyambung ke yang kayak gini. Kalau kalian mau memahami warna bisa dipahami lewat situ ya. Yang kelima ada warna kromatik dan akromatik. Kromatik terdiri dari warna hitam putih atau abu-abu. Selebihnya termasuk warna akromatik. Ya seperti merah, biru, kuning, hijau. Terus yang keenam ada warna objek dan warna pigmen. Warna objek adalah warna yang terkena sinar warna spektrum, sedangkan yang mengenai mekanisme mata pengamat adalah warna ini berarti pantulan warna Yang C ada ruang. Ruang adalah keluasan dari satu bidang atau permukaan yang mempunyai bentuk dua dimensional. Bentuknya dua dimensi tapi kesannya tiga dimensi. Terus ada tekstur. Tekstur adalah permukaan satu benda, ada yang halus, ada yang kasar. Tekstur videonya bisa kita simak. Terus ada bentuk. Istilah bentuk merupakan terjemahan dari shape, bentuk dasarnya. Bentuk biasanya diartikan sebagai aspek visual. Selanjutnya yang ketiga ada penciptaan desain. Pengertian desain sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru, sedangkan sebagai kata benda, desain berarti hasil akhir dari sebuah kreatif. Jadi ada beberapa arti ini ya. Desain sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru. Saya lagi mendesain gitu. Sedangkan sebagai kata benda, objek itu adalah hasil desainnya yang ini gitu. Jadi itu kata desain. Banyak juga ini ya. Prinsip desain. Dalam proses kreasi desainer biasanya memerlukan pengetahuan dasar tentang keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan, dan penekanan. Nah, kalau ini kalau bagian desain kita harus belajar kayak simetris, asimetris, perbandingan, dan yang lain-lain. Kalau desain atau fotografi itu kepake banget ya. A. Keselarasan atau harmoni. Keselarasan adalah keteraturan dan keseimbangan tatanan antara bagian-bagian desain sehingga menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh serta saling mengisi, nggak ada timpang sebelah gitu. Jadi desain itu ada yang simetris, misalnya kanan kirinya sama, ada yang seperti ini, ada yang macam-macam ya. Kesebandingan atau proportion. Proporsi adalah perbandingan ukuran yang ideal, tidak timpang, tidak janggal, baik segi bentuk maupun warna. Tidak timpang. Kadang-kadang kita selalu menggambar hal yang tidak proporsional, yang di depan tuh seharusnya lebih besar, yang di belakang itu lebih kecil. Tapi kadang-kadang yang belum mengerti, kita menggambar gunung misalnya tiba-tiba ada mobil di atas gunungnya gitu, proporsinya tidak benar. Selanjutnya ada irama atau ritme. Ritme atau ritme adalah susunan atau pengulangan teratur dari elemen atau unsur dalam satu objek. Nah, ritme itu ada repetisi murni, ada repetisi alternatif. Repetisi murni itu repetisi secara utuh, dan repetisi alternatif itu variasi, diulang sebagian lalu ujungnya dibedakan gitu. Ketika ada
ritme progresi melalui perubahan komposisi ini terkesan sama padahal beda gitu ya. Terus ada ritme yang mengalir, flowing, melalui gerak yang berkelanjutan. Terus keseimbangan, balance. Balance adalah stabilitas atau kesan adanya daya tarik yang sama bagian antar benda itu hampir sama dengan keselarasan ya atau harmoni. Keseimbangan ada keseimbangan sentral, terus ada keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan kontras. Nah, takut terlalu lama videonya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa membantu proses belajar mengajar kalian. Kalau ada kritik dan saran, saya tunggu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.